Suasana pagi yang cerah di SDN Tunas Bangsa. Anak-anak berlarian setelah diantar orang tuanya di depan gerbang. Tampak sekali suasana ramai di depan gerbang SD tersebut. Suara bel sekolah pun mulai sempat berbunyi. Namun di depan gerbang sudah ramai para pedagang jajanan sepanjang jalan di depan sekolah. Nampak sebuah gerobak biru tua dengan banner bertuliskan Tekwan Lezat Mira Lumer. Tekwan lezat Mira, lumer di mulut, murah di kantong. Itu merupakan sebuah gerobak tekwan di mana Mira berjualan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mira terkenal akan semangatnya mempromosikan tekwan dengan meriah. Ayo, tekwan lezat, kuahnya gurih banget, dijamin bikin kenyang. Satu porsi cuma 3.000, murah meriah. Tapi rasanya dijamin juara banget. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, beli yuk, ayo beli. Salma, beli tekwan di Kamira yuk. Aku suka banget loh, kuahnya enak banget, gurih gitu. Terus kakaknya itu baik, suka ngasih bonus. Iya, aku juga jadi pengen. Tapi kan, kamu gak boleh jajan sembarang, kata bundamu. Nanti, aku bilangin loh ke bundamu kalau kamu jajan sembarangan. Jangan kayak gitu loh Salma. Ini kan bukan jajan sembarangan juga. Kan udah langganan sama Kamira, udah dijamin sehat. Aku beliin deh. Tapi janji ya, jangan bilang-bilang ke bunda aku ya. Nanti kamu juga aku laporin ke mama kamu, karena sering beli seblak di kantin. Rani mah, jangan laporin mama aku dong. Ya deh, iya, aku gak akan bilangin ke bundamu kalau kamu jajan. Yang penting kamu yang traktir aku ya. Halo adik-adik yang cantik, kalian mau beli tekwannya? Di sini mah tekwannya kakak yang paling enak, kuahnya gurih banget, dagingnya empuk, dijamin pasti kenyang semua. Kalau kurang bisa nambah porsinya. Iya kak, saya pesen 2 ya, buat aku sama Salma temen aku. Kita langsung habisin pasti. Soalnya tekwan kakak tuh enak banget. Aku ketagihan berat. Nah itu dia, puas banget kan makan tekwan buatan kakak tuh. Kuahnya spesial banget karena kakak pakai bumbu rahasia yang udah turun-temurun. Pokoknya dijamin kalau makan di sini pasti ketagihan. Wah, dagingnya banyak banget ya. Pasti enak banget ini mah. Hahaha, dagingnya banyak banget karena kakak gak main-main dalam masak. Yang penting pelanggan senang. Saya senang kalau sudah makan tekwan ini, perut pasti ikutan senang deh. 5 menit kemudian. Wah, enak banget. Kamira, kuahnya tuh bener-bener gurih. Dagingnya juga lembut. Beda banget sama yang biasanya aku makan di tempat lain. Wah, enak juga ya. Kuahnya emang beda ya kak. Kayak ada rasa rahasianya gitu deh. Itulah dek, bumbunya dibilang harus turun-temurun dari nenek moyang. Pokoknya kalau udah makan di sini pasti ketagihan banget. Gak ada deh tekwan di tempat lain yang bakal lebih enak dari yang saya jual. Dijamin deh pokoknya. Kemudian malam harinya pun tiba. Di pojok dapur Mira terdapat sebuah ember besar berisi ikan yang sudah membusuk dan penuh belatung. Tepat diletakkan begitu saja. Bau amisnya sangat amat menyengat di hidung bercampur dengan aroma kuat yang menggantung di udara. Busuknya amit-amit. Tapi sayang banget nih kalau dibuang. Sekilo harga ikan itu kan mahal banget, tau gak sih? Lagian ini juga bukan buat cuma kasih kan. Anak-anak yang baik itu juga bakal makan paling mentok seporsi. Udah gitu kenyang. Terus ntar dia bawa air langsung hilang kan. Bahkan deh jadi bikin penyakit. Mira pun duduk jongkok untuk membuka tutup ember berisi ikan. Seketika belatung-belatung kecil menggeliat di antara daging ikan yang mulai berubah warna. Aduh, ini sih udah level kuburan laut. Udah jelek banget dagingnya ya. Tapi kalau disiram air panas, belatungnya pasti mati. Ikannya jadi empuk lagi. Apalagi nanti bakalan dicampur tepung dan bumbu. Ya ampun, jelas gak bakal ketahuan lah. Anak SD mana ada yang ngerti beginian. 5 menit kemudian. Tuh kan, langsung bersih. Gampang banget tadi. Ya kali mau rugi perkara belatung doang. Asal disiram, di blender, diaduk tepung. Udah, jadi tekwan ikan murah meriah.
Perihal rasa mah dijamin enak kalau bumbunya mantap. Yang penting kuahnya panas, gurih. Kasih micin dikit, udah. Ada ngiler semua. Hehehe, ini kan bukan garam. Ini tuh boraks. Bahan rahasia penyelamat sejuta pedagang. Satu-satu aja cukup bikin ada tewan ini jadi kenyang dan tahan lama. Nggak akan ada nada bau amis, nggak lembek. Anak-anak bilang, intep banget kakak. Padahal ya tahu sendiri lah. Hahaha. Besok pasti rame banget. Apalagi besok kan ada kegiatan di Jalan Sehat. Anak-anak SD itu pasti kelotoran. Bisa aku kasih promo lebih, bisa nambah gratis. Langsung habis tuh dagangan. Dan yang paling penting, aku dapat untung besar. Gak akan ada yang bakal tahu kalau aku pakai ikan belatungan dan aku beri boraks. Mereka kan cuma tahu tewan kamera paling enak. Dan itu cukup kan. Yang penting perut mereka kenyang dan kantongku pun ikat selain sampah. Pagi yang cerah di SDN Tunas Bangsa terasa lebih meriah daripada biasanya. Hari ini ada kegiatan jalan sehat yang diselenggarakan sekolah. Anak-anak yang datang bersama orang tua mereka sebagian besar sudah siap dengan botol minum dan juga bekal. Tapi di luar gerbang, Mira juga sudah siap dengan strategi dagangannya yang baru. Ayo, tewan Kak Mira promo spesial hari ini. Beli satu, gratis satu. Kuah biasa, nambah topping juga double. Enak banget, dijamin bikin semangat habis jalan sehat. Salma, hari ini ada promo tewan. Kita beli rame-rame yuk. Iya Ran, rame banget ya warungnya Kamira hari ini. Sampai ada spanduk segala. Duh, anak-anak yang cantik, udah siap untuk jalan sehatnya ya? Nih, biar makin semangat, kakak kasih promosi double buat kalian berdua. Gratis, nanti topping tewan dan bawang gorengnya kakak kasih banyak. 5 menit kemudian. Antrian mulai panjang, beberapa orang tua juga ikut membeli. Mira melayani, semuanya dengan cekatan dan senyum penuh semangat. Ibu juga beli 2 ya, buat anak ibu dan temannya. Tapi tolong jangan terlalu pedas ya mbak. Anak saya nggak terlalu suka pedas. Iya bu, iya tenang aja. Saya sudah Iya bu, iya tenang aja. Saya sudah biasa masak buat anak-anak sejamin aman, empuk, gak amis, dan bikin kenyang. Mbak Mira, kemarin saya baru coba tewan Mbak Mira loh. Saya dibawain sama anak saya si Rani. Seriusan, ini enak banget, kenyang, gak mau amis sama sekali. Rasanya unik banget gitu. Bisa gak mbak saya pesen besok 50 PCS untuk teman sekelasnya Rani dan untuk guru-gurunya, soalnya besok Rani ulang tahun. Boleh banget dong bu. Saya seneng dengar kalau ibu juga suka sama tewan buatan saya. Memang bu, saya jualan tewan pakai daging ikan berkualitas. Tepungnya juga tepung berkualitas, jadinya bisa kenyal dan empuk. Saya juga bukan pedagang jahat yang suka ambil untung banyak. Yang penting pelanggan suka. Saya jual murah. Saya walaupun untungnya sedikit, alhamdulillah bu. Sekali ibu mau borong untuk ulang tahun Rani, besok tenang aja bu, tenang. Nanti saya buatkan bonus khusus untuk pelanggan setia kayak Dek Rani tercinta. Hehehe. Hahaha, iya mbak iya. Saya mah dengan senang hati melariskan dagangan seenak ini. Orang-orang mah nggak bakal rugi kalau beli tewan di sini. Udah enak, porsi banyak, murah lagi. Di sebuah sudut dapur Mira, ia sedang mempersiapkan peralatan tempurnya ditemani dengan blender, ember berisi ikan belatungan dan boraks yang berbahaya itu. Besok pesanan 50 porsi. Tinggal campur adonan lama ini sedikit boraks. Kayaknya karena besok bakalan banyak yang beli juga. Kok cuma dikasih sedikit boraksnya, bakalan kurang kan? Aku bakal tambahin lagi boraksnya. Pasti ada yang jadi kenyal loh. Amis dari iklan itu bakal hilang dan aku bisa hemat modal. Oke, kita buka dulu toples ini. Jangan terlalu banyak kasih boraksnya. Kalau kebanyakan malah jadi keras. Ya, aduh kebanyakan lagi. Bodo amat lah. Besok pasti rame. Mereka gak bakal sadar. Yang penting kenyal, yang penting rame, yang penting uangnya. Tuh kan lihat.
pendapatan keluar ini saja udah benar-benar banyak akibat hari olahraga. Ditambah modal yang kugunakan sangat minim sekali. Baru kali ini aku jualan untungnya bisa sampai 300%. Satu-satu belatung terendam dan lenyap dalam adonan. Satu persatu sendok boraks ditabur seperti bumbu cinta yang membutakan. Mira memang bukan koki biasa. Dia pedagang sejati, rela mengambil untung banyak tanpa memperdulikan kesehatan perut para pelanggannya. Bentar lagi bakal matang sama tekwanku. Selamat ulang tahun Rani kecil. Semoga ulang tahunmu tak terlupakan ya. Habis ulang tahun Rani, aku harus cari langganan besar lagi. Bisa catering arisan, bisa buat acara sekolah lain, acara kelurahan, kayak atau bahkan sampai nikahan orang. Wah. Kalau begini terus sih, aku nggak perlu lagi jualan tiap hari. Pesanan untuk sekolah sudah siap, dijamin enak, sehat bikin lagi. Besok saatnya hari panen, kita akan untung banyak untuk besok. Keesokan harinya Mira pun kembali berjualan tekwan di luar halaman sekolah SDN Tunas Bangsa. Nampak gerobak tekwan Mira lebih ramai daripada hari biasanya. Wah, sungguh luar biasa, luar biasa. Efek hari olahraga kemarin benar-benar dahsyat. Siapa sangka, cuman momen begitu saja bisa jadi jalan rezeki. Anak-anak cepat olahraga, sekarang jadi rajin jalan-jalan. Hari ini aja baru jam segini loh, udah segini. Udah setengah daganganku ludes parah. Kemarin aku kira cuma hoki sehari, tapi ternyata bener ya, ini bisa jadi peluang tetap setiap minggu. Pasti ada kegiatan, entah itu senang, entah itu pramuka, ataupun upacara. Selama ada anak sekolah dan kecil mereka lapar, aku gak akan pernah rugi. Tuh kan, mereka aja doyan banget, gak ada yang tanya bahan. Mau ada yang protes rasanya gak enak juga. Terus juga mereka masih pada bocil semua. Orang tua mereka juga pada gak ada yang komen-komen, rasanya aneh dan lainnya tuh. Biarpun ya, ikan yang kuburan itu udah belatung nih. Asal angka bumbu yang digunakan tuh mantep, semuanya pasti jadi suka banget. Yang penting bukan apa yang dimakan, dari mana asalnya terbuat jadi apa, tapi perihal siapa yang dijual. Dan itu aku, Mira, sang penjual tekwan sejati. Terlihat warung Mira sangat ramai dikerubungi anak kecil. Mira pun merasa sangat bahagia karena dagangannya sangat laku dan dia mendapat untung yang sangat banyak. Oh wow, jauh dari konsep. Kalau begini terus, bisa deh buat cicil buat beli gerobak baru. Mungkin nanti buka cabang, judulnya gini, tekwan Mira belum cinta, harga ramah di hati. Cailah boy, siapa sangka ikan belatungan bisa bikin masa depan cerah. Ahahaha. Oke, habis ini aku harus anterin pesanan tekwan ke rumah Rani. Kemarin sudah aku beri bonus 5 porsi sih. Pasti semua anak-anak yang datang ulang tahun Rani pada kesenangan. Disuguhi tekwan buat anakku. Oke Mir, kita pulang dulu anterin tekwan ini. Mira pun pulang ke rumahnya dan bersiap mengantarkan pesanan tekwan dari Ibu Rani. Tanpa berlama-lama, semua pesanan itu sudah siap diantarkan dengan sepenuh hati oleh Mira. Pesta ulang tahun Rani pun digelar. Lagu anak-anak pun diputar di speaker kecil tersebut. Semua anak bersorak, terdapat meja panjang dipenuhi jajanan, kue ulang tahun dan tentu saja tekwan buatan Mira. Ayo semuanya, di sini ada tekwan banyak banget. Ini bunda aku pesen ke Kamira yang jualan di depan sekolah kita. Ini semua spesial dan pastinya enak banget. Ini tekwan favorit aku. Wah Radit, lihat deh, ini porsinya banyak banget. Kamera baik banget ya. Enak banget lagi, tekwannya makin kenyang. Aku makin suka nih sama tekwan ini. Mira yang turut hadir dalam pesta tersebut merasa sangat gembira. Semua ludes 50 porsi. Cuan pun mengalir dengan sangat deras. Alhamdulillah Mbak Mira, ini semua anak-anak pada suka sama tekwan buatan Mbak Mira. Hari ini saya akui tekwannya kendal banget Mbak, makin enak. Udah gitu tadi saya dimodisin juga kan, jadi enak begini. Besok kalau saya ada arisan kompleks, saya mau pesen tekwan lagi deh ke Mbak Mira ya.
Alhamdulillah Bu, seneng banget loh saya dipuji begitu. Bilang aja Bu, kapanpun Ibu butuh tekwan, saya siap 86 untuk buatin tekwan terat loh. Udah Bu, saya pamit pulang dulu ya Bu, saya mau belanja dulu. Stok untuk buat tekwannya sudah habis. Oke deh Mbak, oke deh Mbak Mira. Hati-hati ya di jalan ya Mbak. Mira berjalan pergi meninggalkan rumah Rani dan berjalan menuju pasar ikan. Pasar ini sudah menjadi langganan Mira untuk membeli ikan busuk. Dia berjalan ke belakang pasar untuk menemui penjual langganannya. Memang penjual itu sudah cakap dalam menjual ikan busuk dengan harga yang sangat murah. Halo Pak, aduh saya jadi sering mampir ke sini ya. Seperti biasa nih Pak, 5 kilo saja ya Pak ikannya. Ya jadi untung besar sekali nih. Beli ikan di Bapak, biasanya saya cuma dapat untung dikit kalau pakai ikan segar. Nah kalau saya pakai ikan yang beli di Bapak, saya bisa untung banyak banget. Waduh Mbak Mira, seneng saya dengernya kalau Mbak jualan jadi ramai begitu. Bisa dapat untung banyak ya, alhamdulillah. Ini ikannya masih lumayan bagus Mbak. Tapi gak apa-apa, demi Mbaknya saya kasih harga tetap murah kok. Wah iya nih Pak, ini ikannya masih lumayan bagus ya, gak apa-apa deh Pak. Dan juga yang buat pakai ikan bagus ataupun sudah jilat pun tetap masih enak dan kenyal. Tangan saya udah ahli banget Pak mengaduk adonan tekwan itu. Oke deh Mbak, tapi inget loh ya Mbak, jangan kebanyakan pakai boraks. Tetap pakai batas wajarnya ya Mbak. Tetap dipikirkan kesehatan pelanggannya, oke? Siap Pak, aman itu, monggo ya Pak. Saya pamit dulu ya. Sesampainya di rumah, Mira pun kembali melanjutkan aksinya untuk mengolah tekwan. Nampak ia semakin gila untuk menambahkan boraks ke dalam adonan tekwan tersebut tanpa pikir panjang, tanpa memikirkan kesehatan para pelanggannya tersebut. Tanpa dia sadari, di sisi lain malam itu puluhan anak yang sudah memakan tekwan buatannya mengeluh sakit perut dan muntah-muntah. Salma masih berada di rumah Rani pada malam itu, namun tiba-tiba Rani, aku gak enak badan deh. Perut aku sakit banget. Kenapa ya? Salma, kepala aku pusing banget. Aku mual. Aku telepon mama kamu ya buat jemput kamu. Astagfirullahaladzim Salma, Rani, kan kenapa nak? Kok tiba-tiba demam dan muntah-muntah begini? Aduh, bunda juga ngerasain hal yang sama sih. Perut bunda mulus banget. Aku mau telepon mama sebentar. Nah, Salma sakit banget perutnya. Ibu Salma yang mendengarkan anaknya kesakitan langsung panik dan terkejut, kemudian bergegas menjemput Salma. Mereka semua pun segera ke UGD. Dan tanpa disangka-sangka bertemu sebagian besar anak yang hadir dalam pesta ulang tahun Rani siang tadi. Sesamanya di UGD, anak-anak yang keracunan langsung diperiksa oleh dokter dan langsung diinfus. Dokter menemukan bahwa gejala keracunan yang dialami oleh anak-anak ditimbulkan oleh boraks dan bahan makanan busuk yang terkandung dalam makanan yang mereka makan. Ini bahaya sekali, makanan yang mengandung boraks dalam jumlah tinggi bisa menyebabkan keracunan serius. Kami harus menangani ini dengan cepat. Berita mengenai keracunan ini pun mulai menyebar ke seluruh lingkungan. Warga mulai curiga dan bertanya-tanya siapa yang menyediakan makanan tersebut. Pada pagi harinya, beberapa orang tua menghubungi Mira dan terdengar suara marah pada ujung telepon. Mira, anak saya Salma. Mira, anak saya Salma dan teman-temannya keracunan setelah makan tekwan dari kamu ya. Saya pun ikut muntah-muntah dan mulus. Saya sudah berbaik hati ke kamu. Selalu muji makanan kamu enak, murah dan kamu amanah. Tapi apa? Kamu malah makan bahan berbahaya itu. Rani, ya Allah, saya gak habis pikir sama kamu ya. Tidak mungkin mereka keracunan karena makanan saya Bu. Saya kan jualan bersih, menggunakan bahan bagus juga kok. Gak pernah menggunakan bahan busuk, apalagi pakai boraks Bu. Benar-benar ya Kak. Benar-benar kamu ya Mira. Benar-benar jahat. Nampak dari luar rumah Mira terdengar suara warga yang berteriak memanggil namanya, meminta pertanggungjawaban dari Mira atas apa yang telah dilakukan oleh Mira.
Mira, cepat keluar kamu. Jahat sekali kau Mira, cepat keluar kamu, atau kami akan dobrak rumahnya. Aduh, gimana ini? Ya Allah, aku nggak tahu bakalan sampai seperti ini. Kejadiannya ya Allah, ya Allah. Aku gimana harus lari. Belum sempat Mira melarikan diri, rumahnya berhasil dibobol oleh para warga. Kemudian warga pun berhasil menemukan ember berisi ikan belatungan milik Mira dan sebuah toples plastik berisi boraks yang selama ini Mira gunakan untuk membuat tekwan. Maaf Bapak, Ibu tolong ampuni saya. Saya nggak bermaksud melakukan ini semua. Saya hanya ingin mencari nafkah. Tapi caramu salah ya. Sudah, kita bawa aja ke kantor polisi. Setelah kejadian ini, gerobak Mira sudah dipindahkan oleh para warga dan kabar Mira pun tidak pernah terdengar lagi.